Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri. Kedatangannya untuk melihat potensi pemain untuk memperkuat tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri pada Jumat sore di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Kluivert terlihat fokus dan berdiskusi memantau potensi setiap pemain untuk dapat memperkuat timnas. Ini jadi kali kedua Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Kehadiran Kluivert di pertandingan Liga 1 juga merupakan program kerjanya untuk timnas Indonesia. Kluivert langsung memantau para pemain hingga membangun komunikasi yang baik dengan klub. Lihat tim Persita, squad Persita. Kemudian ada coach Gerard van den Berg juga untuk under 23, dan tadi dia sudah melihat juga potensi dari pemain-pemain Persita. Dia lihat potensi, kemudian juga macam-macam, tadi bertanya mengenai sejarah klub, juga pemain-pemain yang ada sekarang, dan bagaimana manajemen, kemudian juga tim, ya, baik dari pemilihan pemain maupun nanti dari akademi, yang terutama dari EPA dan akademi Persita yang kita promosikan ke tim senior. Selain laga antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri, Kluivert juga akan memantau langsung laga antara Dewa United melawan Persija Jakarta pada Minggu malam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi banjir setinggi hampir 1 meter merendam underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total dan harus dialihkan ke ruas jalan lain. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Jumat malam mengakibatkan underpass Matraman Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi tadi. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total lantaran tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu oleh petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung dengan sungai. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Ya, jadi kurang lebih jam 6.00 kami dapat laporan dari CC untuk peluncuran unit dari Senin dan juga dari Menteng. Jadi untuk ketinggian air kurang lebih 1 meter. Underpass Matraman baru bisa dilalui kendaraan setelah petugas damkar selesai melakukan penyedotan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Semonggol mengakibatkan puluhan rumah warga di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Hingga Sabtu siang, banjir masih merendam jalan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat setinggi hampir 50 cm. Banjir bahkan menutup ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semonggol menjadi penyebab banjir. Akibatnya sebanyak 60 jiwa yang terdampak paling parah kini mengungsi di rumah ibadah. Warga berharap kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang baru segera memberikan solusi agar mereka tidak selalu diterpa banjir. Sementara itu banjir merendam permukiman warga di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara Sabtu pagi.
Banjir ini diperparah dengan meluapnya air dari Kali Kapuk yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Diketahui banjir kerap melanda pemukiman warga di Kapuk Muara saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Pemirsa, Timnas Indonesia akan memiliki pemain berkualitas tambahan setelah disetujui DPR RI. Oleh Romeni akan mengambil sumpah WNI hari ini di London, Inggris. Ole Romeni sebentar lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Ole hari ini dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI di Inggris, tepatnya di KBRI London. Diketahui Menteri Hukum RI Supratman Aktas sudah tiba di London dan menemui Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya. Pengambilan sumpah dikabarkan akan berlangsung pukul 13.00 waktu London atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, proses naturalisasi Ole Romeni telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta. Menpora berharap Ole Romeni bisa menambah kualitas Timnas Indonesia dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Ole itu jangka pendek 2026, 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi? Iya, kan 20 Maret dia udah main, 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan Ole Romeni bisa memperkuat timnas saat melawan Australia di Sydney 20 Maret 2025 mendatang. Setelah menyaksikan laga Persita melawan Persik, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hari ini menyaksikan laga Liga 1 lainnya antara Dewa United melawan Persija. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Syahreza Zanski di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat malam Syahreza, apakah Kluivert sudah hadir di Stadion Pakansari? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Hari ini pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert melakukan peninjauan ataupun menonton laga antara Persija dan juga Dewa United di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Dan memang untuk Patrick Kluivert sendiri sudah tiba sejatinya sejak pukul 17 lewat maksudnya datang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya Patrick Kluivert yang melakukan peninjauan, ada juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah datang sejak pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Adapun kegiatan dari para Patrick Kluivert ini untuk melihat para pemain lokal Indonesia supaya agar bisa ditinjau performanya dan kemungkinan untuk potensial masuk ke skuad utama Timnas Indonesia, khususnya untuk pemain lokal. Dan memang ada beberapa pemain yang menarik dari Persija Jakarta seperti Witan Sulaiman dan juga Muhammad Ferrari tentunya yang bisa mungkin dibidik langsung oleh Patrick Kluivert. Dan memang kita masih menunggu apakah nanti ada nama-nama yang dihasilkan setelah pertandingan antara Persija dan juga Dewa United yang menjadi opsi ataupun pilihan dari Patrick Kluivert. Dan tidak hanya dari ranah Persija, memang ada dari Dewa United di mana ada Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya yang memang beberapa sempat langganan untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia. Dan memang tadi kami sempat berbincang dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai topik daripada hari ini ataupun fokus pemain lokal. Memang belum ada diskusi mengenai siapa pemain lokal yang akan dibawa ataupun potensial, namun fokus daripada saat ini adalah untuk menonton beberapa klub-klub Liga 1 tentunya yang ini nantinya akan bisa menjadi rencana bagi Patrick Kluivert untuk menambah lini kekuatan daripada skuad Timnas Indonesia, khususnya dari pemain lokal, karena memang jatah dari pemain lokal sendiri ini begitu sedikit di tengah adanya pemain diaspora yang banyak untuk Timnas senior tentunya. Maka darinya sudah beberapa kali memang Patrick Kluivert melakukan tinjauan di berbagai pertandingan ataupun match untuk Liga 1 tentunya. Dan hari ini spesial Dewa United Persija Jakarta, ada beberapa pemain-pemain potensial tentunya yang mungkin bisa melirik mata dari Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert tidak sendirian di sini, Diandra. Ada berbagai asisten pelatih lainnya seperti tadi kami melihat ada Alex Pastur, di mana ini krusial sekali memang kedatangannya untuk bisa menelisik bagaimana performa dan juga spesialisasi daripada para pemain untuk bisa melengkapi
kelemahan daripada pemain timnas Indonesia, khususnya dari pemain lokal, karena diungkapkan oleh Patrick Kluivert bahwasanya untuk pemain lokal sendiri ini merupakan jantung kekuatan daripada timnas Indonesia, maka darinya tidak bisa terpisahkan di tengah ramainya pemain diaspora. Namun tadi ada topik menarik juga Diandra dan juga pemirsa untuk menambah lini kekuatan. Memang soal Ole Romeni hari ini akan disumpah untuk menjadi WNI tentunya. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Stadion Pakansari. Selamat kembali bertugas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus. Halo, selamat malam Bungkus. Selamat malam Diandra. Baik, Bungkus, Ole Romeni ini kan akan disumpah dan diproyeksikan akan masuk ke timnas senior. Bagaimana nih Bungkus melihat sosok Ole Romeni? Iya, kita sudah sangat lama menunggu kehadiran seorang pemain yang kita sebut sebagai pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang posisinya striker murni ya. Kita sudah melihat cukup banyak pemain diaspora yang bergabung dengan timnas, tapi yang betul-betul seorang striker murni mungkin baru Ole Romeni ini. Karena itu saya pikir kehadirannya merupakan kabar baik bagi tim nasional Indonesia di tengah persiapan menuju 2 laga yang sangat penting nanti di lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, away ke Australia dan kemudian menjamu Bahrain di kandang sendiri. Mudah-mudahan kehadiran Ole betul-betul membuat lini depan menjadi lebih tajam dan sesuai dengan target pelatih timnas Patrick Kluivert, 2 pertandingan tersebut harus bisa menghasilkan 4 poin. Baik, nah menurut Bungkus sendiri apakah Ole ini menjadi kepingan yang terhilang nih dari puzzle squad Garuda di lini depan khususnya? Iya, secara posisi kemudian juga secara kualitas dia adalah bagian dari puzzle yang selama ini belum lengkap ya. Tapi tentu setiap pemain ketika bergabung dengan tim nasional butuh waktu adaptasi. Nah itu mungkin persoalannya. Apakah pelatih bisa membantu Ole mempercepat proses adaptasinya? Dan yang kedua, apakah Ole sendiri mampu beradaptasi lebih cepat dengan pengalaman, dengan kemampuan yang dia punya? Bisakah dia melakukan adaptasi lebih cepat dari yang biasanya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, selalu ada waktu yang dibutuhkan pemain ketika bergabung dengan tim nasional. Dan itu biasanya waktunya tuh 1, 2, 3 pertandingan gitu ya. 1 sampai 3 pertandingan tuh dia butuh adaptasi dulu, tidak bisa langsung in. Nah mudah-mudahan dalam kasus Ole ini kita berharap dia bisa lebih cepat sehingga tidak perlu menunggu lama. Bisa lebih cepat beradaptasi, apalagi secara lingkungan gitu ya, kondisinya kan sebetulnya cukup kondusif bagi dia. Sebagian besar pemain yang berada di tim nasional kita saat ini di senior itu kan pemain-pemain yang kultur sepak bolanya berasal dari Belanda. Ole sangat mengenal itu, ditambah lagi pelatihnya juga pelatih berasal dari Belanda. Saya pikir lingkungan yang seperti itu diharapkan bisa menjadi lingkungan yang kondusif untuk mempercepat proses adaptasi. Nah, baik. Di timnas senior sendiri ini kan banyak yang mengeluhkan bahwa lini depan kita ini tak terlalu tajam. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bungkus juga, di mana banyak gol timnas ini tercipta justru bukan dari striker atau dari penyerang. Apakah Ole Romeni ini akan menjawab keluhan tersebut, Bung? Iya, mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, secara kualitas, secara track record, dia punya kualifikasi untuk memenuhi itu. Cuma kan waktu untuk adaptasinya ini yang jadi persoalan. Soalnya Piala Dunia ini kan, kualifikasi Piala Dunia maksud saya, itu kan tidak ada lagi ruang bagi uji coba. Jadi ketika Ole nanti bergabung dengan tim nasional itu tidak ada kesempatan uji coba. Itulah problemnya. Dia harus langsung bertanding melawan tim kuat Australia. Dia harus langsung bertanding menghadapi tim kuat Bahrain. Nah, ketiadaan uji coba inilah handicap yang membuat kualitas Ole mungkin di pertandingan pertama kedua tidak boleh terlalu cepat di judgment gitu ya. Jadi kita harus cukup sabar melihat dia beradaptasi. Nah, yang penting kehadiran Ole ini seperti yang saya bilang tadi, itu punya prospek untuk membenahi persoalan di depan. Yang kedua juga tidak boleh dilupakan, kehadiran Ole ini akan memicu pemain-pemain lain yang posisinya kurang lebih sama untuk menunjukkan kualitasnya. Kita sudah melihat kemarin dalam pertandingan Liga 1 bagaimana Ramadan Sananta bermain sangat baik ketika Persis Solo mengalahkan Persebaya. Saya pikir itu juga bagian dari situasi yang di-trigger oleh kehadiran Ole. Pemain seperti Sananta tentu ingin membuktikan bahwa dia juga layak di tim nasional. Nah, kalau dia mau layak dipanggil di tim nasional, dia harus main bagus juga di level klub. Dan itu saya pikir bukan hanya Ramadan Sananta, mungkin nanti juga akan memicu atau men-trigger penampilan yang lebih baik dari Egy Maulana, Witan Sulaiman, dan sebagainya. Nah, tadi kan juga berbicara soal pemain lokal di Liga 1 begitu, Bung. Nah, bagaimana nih pemain lokal kita di Liga 1 dan juga Asia mungkin bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang berasal dari yang main di Eropa begitu untuk memiliki tempat di tim nasional?
Iya, memang realitanya kan kalau kompetisi profesional itu kan kita memberi ruang bagi pemain-pemain yang berasal dari manapun ya, dengan adanya regulasi boleh menggunakan 5 pemain, yang direkrut boleh 7 orang, itu kan memberi ruang sangat besar bagi semua klub untuk merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan. Dan biasanya pemain yang dibutuhkan klub itu pasti ada striker, pasti ada playmaker, pasti ada back tengah. Nah, ini tantangan bagi pemain-pemain lokal bagaimana bersaing di posisi-posisi itu. Klub lokal itu jarang mengambil back kanan, back kiri jarang itu. Sayap kanan, sayap kiri pun jarang meskipun ada ya. Nah, karena itu pemain-pemain kita yang ada di posisi back tengah, kemudian playmaker, striker itu perjuangannya harus lebih besar, motivasinya harus lebih tinggi, fighting spiritnya harus lebih kuat supaya bisa tetap mendapatkan kepercayaan di tim nasional. Pemain lokal juga sudah ada yang bisa membuktikan ya. Ramadan Sananta tetap menjadi opsi utama bagi Sintayong di tim nasional senior. Ricky Kambuaya juga, begitu juga di belakang Rizky Ridho. Jadi kalau memang kita punya kualitas, punya fighting spirit, punya kemampuan untuk bersaing, sebetulnya bisa. Peluang itu masih ada. Tinggal bagaimana pemain-pemain lokal tidak boleh terlalu terlalu gampang melepaskan posisi-posisi itu kepada pemain asing. Harus berani fight di posisi-posisi penting itu. Baik, mungkin terakhir bungkus dengan kedatangannya tim pelatih Kluivert dan juga segudang pemain diaspora baru. Apakah target Piala Dunia ini semakin mungkin, Bung? Iya, seperti saya bilang tadi, ini kan kepingan yang selama ini kita tunggukan striker ya. Dan kepingannya itu sekarang kita dapatkan. Jadi memang kalau bagi publik sekarang ini bisa dibilang tidak ada lagi excuse untuk tidak bisa fight untuk meraih posisi ke Piala Dunia ya. Ya kalau saya masih tetap menganggap yang paling realistis itu lolos dulu ke putaran keempat. Itu paling realistis. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya dalam sepak bola kan semua bisa terjadi. Kalau misalnya kita bermain luar biasa, bisa saja 4 pertandingan itu memberi kesempatan kita untuk lolos langsung. Tapi yang paling realistis sekali lagi kita fight untuk lolos ke putaran keempat. Dan adanya Ole ini membantu mempermudah proses itu. Baik, berarti kita berharap bahwa tim nasional Indonesia ini bisa tembus ke Piala Dunia setidaknya untuk leg 4 dulu ya, Bung. Baik, betul. Terima kasih banyak Bung Kusnaini sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola, Bung. Terima kasih, salam sepak bola. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Kejagung akan menahan Isa selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kejagung menyatakan berdasarkan laporan pemeriksaan dan investigasi, Isa Rahmatarwata merugikan keuangan negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018 sejumlah 16,8 triliun rupiah. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait keterlibatan Isa yang pada saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini dilakukan pemeriksaan secara maraton kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan sebagai saksi, penyidik setelah melakukan gelar perkara menemukan adanya peran perbuatan dari yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aksi saling sindir di media sosial antara dua pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, terus berlangsung di media sosial. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada... Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri. Caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan. Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini, yang sebelumnya hanya sampai akhir Januari. Hal itu dilakukan menyusul adanya kisruh sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristekdikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsroom pemirsa. Program pengecekan kesehatan gratis akan dimulai 10 Februari 2025. Meski tinggal 2 hari lagi, warga masih kesulitan mendaftarkan diri baik secara daring maupun pendaftaran langsung di pelayanan puskesmas. Program pengecekan kesehatan gratis akan diluncurkan pemerintah pusat 10 Februari nanti. Menariknya, layanan ini bukan sekedar pemeriksaan sederhana, melainkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Langkah ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena biaya pemeriksaan kesehatan secara mandiri tidaklah murah. Meski demikian, masyarakat masih kesulitan untuk mendaftarkan diri guna mendapat layanan ini. Salah seorang warga mengaku kesulitan mendaftar secara daring, sehingga harus datang langsung ke Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat untuk melakukan pendaftaran. Sayangnya, belum ada loket pendaftaran bagi warga yang akan menggunakan layanan pengecekan kesehatan gratis. Tadi mau coba daftar langsung on the spot yang kesehatan gratis, ya, cuman belum bisa. Katanya tahu hari apaan, misalnya paling Senin nyoba lagi ke sini. Coba daftar online, kita sesuai tanggal lahir tanggal 18 Juni itu nggak bisa. Sampai saya nyoba sampai 30 hari ke depan, kan infonya 30 hari ke depan itu baru bisa lagi. Nah ini nggak bisa juga, penuh jadwalnya. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat ini dirancang untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit sejak dini, serta meminimalkan resiko kecacatan hingga kematian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dimulai 10 Februari 2025. Terkait hal tersebut, Presiden akan meninjau pelaksanaan program itu. Kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik ini. Nanti beliau sama seperti yang makan gizi seharian di salah satu puskesmas. Ini kan diambil juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang. 2 hari berdemo hingga sempat ricuh, ratusan siswa MAN 2 model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Sudah apa yang kita risaukan, anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah ini. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Presiden kelima RI Megawati menghadiahi lukisan Bunda Maria berkebaya kepada pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Sementara itu viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberi penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat para siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi SNBP. Kini guru tersebut resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wakakurikulum.
Faktornya apa saja, Bu? Sampai 10 itu sudah kita kirim masing-masing. Gitu loh. Saya bisa di bawah itu tidak SK. Nah ya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SAG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di MAN 1 Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.